Jumpa lagi dengan saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memahami potensi anak dalam konteks parenting. Setiap anak pasti memiliki berbagai jenis potensi dan kemampuan, meskipun kemampuan tersebut tidak selalu mencerminkan kemampuan orang tuanya. Potensi dan bakat anak muncul dalam bentuk apapun. Pada dasarnya, setiap anak lahir dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh beragam hal, mulai dari faktor genetik, faktor lingkungan, hingga asupan nutrisi dan cara orang tua melakukan pendidikan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh pada cara kerja dan perkembangan otak anak. Mengenali potensi pada anak memang membutuhkan proses dan waktu. Namun, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk lebih mudah mengenali dan mengasah potensi anak. Mengenai memahami potensi anak adalah sesuatu langkah penting untuk kehidupan anak di masa depan. Sudah seharusnya orang tua mampu mengenali potensi anak sebelum anak menjadi dewasa. Orang tua juga berperan dalam membangun dan mengembangkan potensi anak. Berikut akan saya sampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua ataupun guru untuk mengenali potensi anak. Pertama, memperhatikan kesukaan dan hobi anak. Biasanya hal yang menjadi kesukaan dan hobi anak dapat menjadi panduan untuk mengetahui potensi yang dimilikinya. Perhatikan aktivitas yang dilakukan anak, mulai dari hobi, kesukaan, kebiasaan, dan lain-lain. Biarkan anak mengeksplorasi semua kesukaannya selagi itu positif dan tidak membahayakan. Sebaiknya jangan menekan atau membatasi kegiatan anak karena akan menghalangi anak untuk memperdalam potensi yang dimilikinya. Yang terpenting adalah tetap mengawasi segala kegiatan anak. Selanjutnya adalah berdiskusi dengan anak dalam banyak kesempatan. Tunjukkan perhatian kepada anak dalam batasan yang wajar. Jangan terlalu memanjakannya, tapi juga jangan terlalu mengabaikannya. Orang tua perlu menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan anak untuk mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh anak. Komunikasi yang positif dalam bentuk ikatan emosional sehingga mendekatkan hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, berikan kesempatan anak untuk bergaul. Biarkan anak bergaul dengan teman-teman sebayanya. Saat anak bergaul dan berkomunikasi dengan teman sebayanya, biasanya anak dapat saling menunjukkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Metode ini juga dapat dimanfaatkan untuk anak agar saling bercerita dengan teman sebayanya, entah itu mengenai hobi atau hal-hal lain yang menjadi kesukaannya. Namun begitu, orang tua tetap perlu mengamati kebiasaan anak saat bergaul dengan teman-temannya. Selanjutnya, untuk mengetahui potensi anak, kita juga sebagai orang tua dapat mendukung anak ikut dalam kompetisi. Silakan ikut sertakan anak dalam beberapa perlombaan, namun jangan memaksanya dan harus sesuai dengan persetujuan anak. Hasil lomba tentu memiliki pencapaian tertinggi yang dapat menjadi ukuran bahwa potensi anak dominan pada satu kegiatan. Orang tua tidak perlu memberikan target yang tinggi karena itu hanya akan membuat anak menjadi tertekan. Berikanlah dukungan yang positif yang dapat menguatkan anak, sehingga dia pun akan senang dalam melakukannya. Berikutnya adalah ajarkan anak tentang kerja keras. Untuk mengenali potensi anak, biasanya harus ada kondisi khusus yang membuat bakatnya menjadi muncul. Salah satu caranya yaitu mengajarkan arti kerja keras dalam memperoleh sesuatu. Misalnya, sebelum mengabulkan permintaan anak, ayah atau ibu atau orang tua dapat meminta anak untuk melakukan tugasnya terlebih dahulu, seperti merapikan kamar, mengerjakan PR, dan lainnya. Selanjutnya, biarkanlah anak untuk memilih. Bebaskan anak untuk dapat memilih kegiatan yang disukainya, selama tentu saja pilihannya masih berdampak wajar dan sangat positif.
orang tua bisa tetap terus mendukungnya. Terakhir, diskusikan dengan guru dan ayah dan ibu sebagai orang tua untuk mengetahui potensi anak dapat dilakukan dengan berdiskusi dengan guru di sekolah, terutama tentu saja wali kelas, sebab wali kelas memiliki peran dalam mendidik dan mengawasi anak selama di sekolah. Selama itu, ia tentu memahami apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan anak kita di sekolah. Rutinkanlah berkomunikasi dengan wali kelas untuk mengetahui perkembangan anak sehari-hari di sekolah. Demikian beberapa cara mengenali potensi anak dan bagaimana kita bisa memanfaatkan sekolah untuk berkomunikasi untuk mendalami bagaimana potensi anak dan cara mengembangkannya. Selamat belajar lebih banyak. Saya Ari Rahmat Riyadi. Selamat belajar lebih dalam.